Mari teman-teman sekalian, saat ini kita mau siapkan hati kita mau memulai acara persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan secara online, dan kami hadir di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih bisa mengikuti acara persekutuan doa online ini adalah anugerah semata yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur di dalam masa-masa seperti saat-saat ini, Engkau tetap mau terus berbicara kepada kami. Engkau terus tak henti-hentinya memberikan kekuatan dan hiburan kepada setiap kami. Bapak, saat ini kami berdoa, biar sungguh kami juga berdoa, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Baik itu yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, perbuatan maupun kelalaian. Bapak, ampuni segala dosa-dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu yang boleh menyucikan dan menguduskan seluruh keberadaan kami. Bapak, saat ini kami mohon, biarlah tangan-Mu yang sungguh maha perkasa dan maha kuasa, yang senantiasa menuntun dan menopang setiap jalan kami. Bapak, kami datang Tuhan, bukan dengan apa yang bukan dengan kelebihan, bukan dengan apa yang menjadi kebanggaan kami, tetapi kami mau datang, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap kelemahan dan kekurangan kami. Kami tahu tanpa Kristus, dan waktu kami hidup di luar Engkau, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini, malam hari ini, kami kembali mau mengangkat tangan kami. Kami mau berserah di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan. Dan ini kami percaya Tuhan, biar kuasa dari tempat yang maha tinggi saat ini turun kepada kami pribadi lepas pribadi. Sungguh Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau menyembah Engkau pada malam hari ini dengan segenap ucapan syukur kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang mendengarkan seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku. Roh-Mu selalu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Menggali kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari teman-teman sekalian, ini sebagai ungkapan hati kita, kerinduan kita. Kita mau menikmati kasih dan kebaikan Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Dia tidak pernah melepaskan kita. Tak pernah
yang terluka. Sama-sama kita katakan, ini kerinduan kami Tuhan. Lewat lembah kelam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau temani aku, sebab Roh-Mu adalah Roh penghibur. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Ini kami, sebab Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau Tuhan semakin hari semakin mendekat kepada-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, ketenangan kami, waktu kami dekat padamu Tuhan. Dunia hanya memberikan sesuatu yang sementara. Dunia hanya memberikan kesenangan. Tetapi kami tahu Tuhan, waktu kami mendekat kepadamu, mencari wajah-Mu, kami akan menerima ketenangan, sukacita yang daripadamu. Karena firman-Mu mengatakan, barang siapa yang percaya kepadamu, maka di dalam hatinya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Dan sungguh sungai kehidupan itu yang menyembuhkan kami Tuhan, yang memulihkan kami. Ya Allah Roh Kudus, sertai kami senantiasa di dalam menghadapi setiap masalah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami datang di dalam setiap kelemahan kami. Mungkin ada teman-teman di tempat ini yang masih bergumul di dalam banyak hal, masalah-masalah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Engkau tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Tetapi Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami, penghiburan kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biar Engkau mengurapi kami, Engkau yang boleh memberkati kami acara persekutuan doa,
online pada malam hari ini. Sertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan kami juga terus boleh menikmati kehadiran Roh Kudus, menyertai, memberikan kekuatan, secara nyata, memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami tak berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Shalom, brother. Nah, ada sukacita teman-teman? Amin. Nah, ada kekuatan ya teman-teman. Saya percaya buat setiap kita yang boleh memuji dan menyembah Tuhan, boleh terima sukacita yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Oke, tapi sebelum saya mau Nover hilang suaranya. sekarang hilang? Ini udah. Oh. Tadi juga kecil-kecil gitu kok pas nyanyi lagu di awal, suara dan musiknya tiba-tiba hilang. Mungkin nanti untuk selanjutnya diperhatikan. Thank Tapi you. terakhirnya enggak ya? Terakhirnya enggak ya? Terakhir enggak. Oke. Ya. Musiknya gimana? Apa kurang keras? Cukup ya? Cukup. Oke. Ya, teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan. Saya percaya buat setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang rindu untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan untuk kita diciptakan, kita punya purpose, ya tujuannya adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Dan saya percaya buat teman-teman yang kita menuai dengan air mata, kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Mari teman-teman kita angkat pujian ini. Mari bersama-sama teman-teman kita bertepuk tangan, kita tinggikan namanya, karena sukacita penuaian siap menanti kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Kita mau bertepuk tangan pada malam hari ini, biar sukacita dari surgawi boleh memenuhi setiap hati kita. Yeay! Bersama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya bersama-sama saudara, berkat percaya kita dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai bersama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Sama-sama saudara kita bertepuk tangan, kita muliakan Tuhan saat ini, kita puji Dia sebab Dia layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita, dan kita terima sukacita daripada surgawi pada malam hari ini. Biar bersama-sama kita memuji kita angkat suara kita, bersama-sama kita bernyanyi buat Tuhan Allah kita. Yeay! Yang menabur
dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Bersama-sama katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Bersama-sama, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yeay! Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Puji Tuhan, saudara, kita teriakan sorak kemenangan, sebab Tuhan yang membela perkara kita, dan Dia memberikan sukacita penuh kepada kita yang percaya padanya. Amin. Oke, teman-teman, kita udah memuji Tuhan. Saat ini buat teman-teman mungkin ada yang mau memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan. Silakan teman-teman. Ya, ada yang mau memberikan kesaksian? Ina, ada David Stephen, ada Ebes, ada Cimar. Saya dulu boleh deh kok. Oke, Nancy. Shalom teman-teman semuanya. Ini mau lanjutkan kesaksian waktu Paspus kemarin gitu. Maksudnya mungkin teman-teman yang Paspus udah tahu lah introduction-nya gitu. Jadi kayak singkat ceritakan kayak beberapa minggu ini kayak aku lagi down banget lah. Maksudnya kayak kerjaan tuh kayak berasanya nggak ada yang bener, nggak ada yang lancar gitu. Pokoknya kayak yang susah banget lah, sampai stres banget gitu. Sampai tadi siang aja tuh di kantor masih chat sama si Kong gitu, kayak yang, aduh gila gue stres banget gitu, belum pernah kayak kerja di kantor sampai se-stres ini gitu. Ya kayak pokoknya bener-bener down banget gitu. Terus kayak sampai ngajakin mau jalan-jalan, mau refreshing, pokoknya kayak udah butuh rilis stres gitu. Terus sampai nggak tahan, aku tuh udah curhat ke beberapa temen gitu, yang kayak gila gue udah pengen nyerah aja lah, udah nggak mau apa segala macam gitu. Puji Tuhan aku punya satu temen yang benar-benar to the point gitu, dia ngomong kayak, "Ah, lu mah nyerah-nyerah dari dulu, nyerah-nyerah, resign, nggak pernah resign, tapi maju terus," kata dia kayak gitu. Makanya sekarang juga cobainlah sekali lagi gitu. Mungkin kemarin tuh ujian yang kemarin teh udah gitu lewat, terus sekarang dikasih ujian yang lebih sulit, ya jangan nyerah gitu. Maksudnya cobalah sekali lagi gitu, siapa tahu berhasil gitu dengan sekali lagi ini gitu. Terus pas aku mulai mau coba, aku malah tahu satu hal gitu di kantor yang bikin kecewa gitu, yang kayak, aduh males banget lah gitu, kayak dulu udah 7 tahun kerja di kantor, memberikan performa yang terbaik gitu, tapi kayak berasa dikhianati gitulah, pokoknya sedih dan kecewanya teh yang bener-bener kayak yang males ngapa-ngapain gitu. Tadi situ tuh kayak, puji Tuhan Tuhannya langsung ngingetin gitu, kayak, "Ayo kamu mau sakit hati atau kamu mau luka batin tuh pilihan loh," gitu. "Kamu boleh untuk menolak khawatir, untuk menolak kecewa, kalau kamu bisa tolong ini, ya kayak berkat dari Tuhan tuh akan mengalir," gitu. Itu kayak aku bilang kayak, "Ya udah Tuhan aku mau tolak," tapi ya ngomong sama praktek beda kan ya gitu, maksudnya kayak prakteknya tuh lebih susah gitu pas ngeliat si muka orang itu tuh kayak, duh kesel lagi gitu. Nah, terus akhirnya tadi istirahat kayak aku putusin untuk kayak keluar kantor lah gitu, bener biar nggak ketemu orang itu, terus yang kayak menenangkan diri, yang kayak, iya nggak mau kecewa, terus aku hitung-hitung berkat yang Tuhan kasih gitu sama aku gitu. Dihitung-hitung apa segala macam, oke ya udah pas selesai jam kantornya sekitar kayak jam 1 gitu, ya udah aku bilang aku ikutin yang teman aku bilang kan kayak, ya udah deh mau coba sekali lagi gitu.
Ya teman-teman pasti tahu lah apa sih masalahku, pasti prospecting nasabah baru kan gitu. Terus ya sebenarnya aku tuh udah nggak punya apa sih, bukan nggak punya harapan sih, lagi pas aku prospecting hari ini tuh kayak nggak dengan semangat atau yang kayak biasanya gitu. Aku juga udah ragu gitu, kayak hari ini aku harus prospecting apa enggak ya, takutnya malah jadi menghancurkan yang berikut-berikutnya gitu lah intinya mah. Tapi tuh kayak aku tuh kayak didorong kayak coba aja, jangan punya banyak alasan lah gitu, siapa tahu dengan, lu kayak gini teh, ada yang berhasil lah atau kayak apa ya, aku keingetan jadi yang gambar gold digger gitu loh, yang kayak sebenarnya tuh yang nggak satu lagi ngegali dapet si gold-nya, tapi kayak dia tuh langsung berbalik gitu kan. Jadi kayak ya udahlah aku coba gitu. Aku coba kayak yang, "Pak ini gini," biasanya tuh kan jarang di-waro ya gitu di WA, dia kan langsung waro gitu. "Oh oke boleh Nancy gimana kalau misalnya kita, telepon dulu atau by Zoom," kayak gitu. Terus kayak waktunya semuanya pas sama atasan aku dan ya kayak ada secercah harapan gitu yang kayak bikin aku, oh happy banget gitu. Terus kayak ya pokoknya seneng gitu dan yang kekecewaan yang sebelumnya di pagi hari itu tuh kayak bener-bener semuanya tuh hilang gitu. Jadi kayak yang langsung benar-benar happy, ya gitu sih gitu. Jadi kayak yang bener gitu kayak Tuhan tuh yang bekerja bersama kita. Sebenarnya aku juga kayak tertegur sih kayak waktu pas sedih kemarin kayak ngoceh-ngoceh apa segala macam, tapi sekarang pas lagi happy muji-muji Tuhan gitu kayak up and down banget gitu ya, kayak nggak konsisten gitu. Tapi maksudnya mungkin itu proses buat aku dan ya itulah kebesaran Tuhan dalam hidup aku yang aku rasain hari ini gitu. Makasih teman-teman. Ya, oke, thank you Nancy. Ya, sekarang buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Ada teman-teman? Sunyi senyap. Ya udah boleh saya kok. Heeh. Hmm, masih berhubungan sama yang Nancy ceritain kemarin. Jadi kemarin sekilas teman-teman kita kan ikutan push, terus banyak kesaksian kayaknya yang menceritakan bahwa saat ini tuh lagi masa-masa ya, masa-masa stres, masa-masa jenuh, masa-masa lelah gitu kan. Bagian besar yang di push tuh kayak mengalami hal itu, termasuk saya sendiri gitu. Hari-hari terakhir ini kok kayaknya capek banget ya, lelah, terus kok kayak mudah banget terpancing emosinya, gampang bete, padahal kayaknya sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu deh, gitu kan. Terus udah gitu, saya kayak kemarin gitu kan, kemarin kejadiannya saya aduh kesel banget itu sampai menitikkan air mata rasanya saking keselnya gitu kan. Terus udah gitu, sesaat sebelum saya ada rapat dengan teman-teman pelayan di sekolah minggu kan gitu. Terus, mmm Ketik malu juga sebenarnya, mata saya agak merah waktu itu tuh, mau meeting, aduh dengan nyalain cam on gitu, malu banget, tapi ya udahlah mau gimana lagi, harus cam on juga kan, ya udah. Meeting berjalan lancar, dan ternyata setelah meeting tuh walaupun kita mengerjakan tugas pelayanan lah ya, ada kerjaan untuk kita, tapi kok rasanya sukacita banget gitu, kayak berasa ter-release juga semua kekesalan dan kejenuhan-kejenuhan itu gitu. Dan dari situ saya belajar bahwa ternyata ada sukacita loh ketika kita melayani gitu. Tuhan tuh, kasih kasih satu bonus walaupun kita keluar effort waktu atau keluar effort tenaga atau uang atau apapun, tapi ternyata kita dapat sukacita itu yang nggak bisa kita belilah gitu, dan itu saya percaya Tuhan yang bekerja gitu. Jadi teman-teman ketika ada pelayanan janganlah itu jadikan beban, tapi jadikan satu kesempatan sukacita Tuhan akan berikan bagi kita. Itu aja, terima kasih, sayang. Ebes. Ya, satu orang lagi mungkin yang mau bagi berkat. Cover aja, cover. Udah lama nggak dengar cerita cover. Saya udah cerita ya, perasaan. Udah kesaksian kan minggu kemarin, kapan ya?
Oh enggak ya, kesaksian ya pas waktu apa ya, yang tapi apa ya, mau cerita apa lagi ya? Ya kesaksiannya sih masih dalam masa-masa menunggu ya, menunggu dalam proses ya, dimana saat ini semua orang lagi diproses, nggak ada satu orang pun yang nggak diproses. Tapi ada satu hal gitu ya yang saya bersyukur yang selama masa pandemi ini, ya walaupun saya juga maksudnya usaha masih belum jalan lah termasuknya, tapi saya bersyukur ini minimal ada damai sejahtera lah di rumah gitu. Ada damai sejahtera gitu, ada penghiburan Tuhan, terus juga ngelihat ada pertolongan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Ya istilahnya memang di dalam masa-masa seperti ini kita nggak boleh lepas dari Tuhan, karena memang ya di sini ya pilihannya mau pilihannya ada di tangan kita gitu. Yang depresi itu banyak gitu, sampai yang mau bunuh diri juga banyak gitu kan. Nah sekarang sekarang setiap orang tuh punya masalah masing-masing ya, tapi masalahnya kembali lagi dari respon kitanya, kita mau bagaimana nih untuk apa menyingkapi semuanya ini gitu teman-teman. Ya ya saya intinya saya cuma mau cerita aja bahwa masa-masa sekarang ini saya bersyukur ya, maksudnya kekuatan dan penghiburan Tuhan itu nyata. Yang minimal di sini ya saya ngerasa penjagaan dan penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan kasih di dalam keluarga saya itu, yaitu luar biasa sih menurut saya sih. Gitu. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Jerry? Ya, ada sih cerita, tapi ceritanya udah kemarin waktu pus ya. Karena teman-teman juga belum dengar semua, ya oke ya, boleh didengarkan kembali ya kok ya. Jadi waktu kemarin tuh kan, jadi sempat kirim di grup butuh bantuan untuk labu darah ya, labu darah. Karena apa? Karena ada kukuh jeri gitu ya, kukuh jeri itu sedang membutuhkan sekali. Dan singkat cerita, Jerry mendapatkanlah labu itu. Dan kemudian Kuku menggunakannya, dan ya puji Tuhan, Kuku boleh berangsur sembuh pada waktu itu. Namun hal itu tidak indikasi bahwa Kuku itu terkena penyakit yang sudah menjalar sampai ke paru-paru. Singkat cerita, beberapa hari lalu, lebih tepatnya 2-3 hari yang lalu, Kuku tuh udah dipanggil sama Allah Bapa. Dan kami sekeluarga besar itu kami pergi ke pemakaman ke San Diego ke sana. Dan Kuku tuh mengajarkan satu yang penting ini, bahwa even dalam kematiannya Kuku, masa sedihnya Kuku tuh masih mengajarkan bahwa di dalam menjelang kematian, menjelang dipanggil lebih tepatnya sama Allah Bapa, Kuku tuh tersenyum loh. Kuku tuh ketawa-ketawa bareng kami. Kami sempat berdoa bersama dalam keluarga inti, keluarga besar di rumah sakit. Dan di sana Jerry boleh merasakan bahwa ini ada damai sejahtera nih. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa vonis dokter sudah menyatakan bahwa posibilitas kemungkinan hidup itu kecil. Namun di dalam sukacita yang hanya beberapa waktu aja itu, kami sekeluarga inti, sekeluarga besar boleh melihat ada secuil harapan di masa pandemi ini sekalipun. Di masa kami sulit bertemu dan bagaimana kami boleh Tuhan izinkan untuk datang bersama, untuk doa keluarga, dan kami merasakan ada sukacita di sana. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa
semenjak dari awal kita lahir diizinkan sama Allah Bapa untuk boleh ada hidup, terutama kita tidak bisa memilih keluarga di mana, kondisi seperti apa, sama siapa. Namun Tuhan mengizinkan bahwa itulah awal mula dari kamu lahir, itulah adalah saat awal mula hitungan mundur kamu akan dipanggil sama Tuhan. Dan singkat cerita lagi, kami menyelesaikanlah proses pemakaman itu. Dan di sana kami hampir tidak menemukan ada yang menangis. Dalam artian, Kuku, bahkan di dalam kematian yang Kuku memberikan pelajaran berharga. Bahwa ketika kamu hidup, mungkin orang banyak nangis sama kamu, kesal sama kamu, namun ketika dalam kehidupan, dalam akhir itu, hendak menjelang ke kehidupan yang baru, malah banyak ada sukacita di sana. Kuku tertawa loh. Dan kami sekeluarga boleh bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami semua boleh mengenal punya Kuku yang penuh sukacita. Dan dalam hal itu, Jerry mau bersyukur bahwa kehidupan ini masih dipercayakan sama Jerry. Sama keluarga Jerry, dan sama Fede Samar juga. Terima kasih. Amin. Ya, thank you bro. Sip. Buat kesaksiannya. Ya mungkin ada satu lagi sebelum kita mau nyembah Tuhan. Ada? Vina mungkin? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita mau lanjut ya. Sebelum kita masuk di dalam firman, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari saudara, saat ini kita boleh merenungkan kesaksian teman-teman kita bahwa Tuhan itu sungguh nyata. Dia hadir bersama-sama kita, dia ada bersama dengan kita. Sungguh saat ini teman-teman, kita mau datang di dalam seluruh keberadaan kita. Kita mau semakin mendekat lagi kepada Tuhan. Bapa, saat ini, inilah yang menjadi kerinduan hati kami, di mana kami bisa menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh biara Bapa, saat ini kami percaya bahwa Engkau senantiasa yang menyertai kami, memberikan kekuatan dan menghiburan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa, kuatkan hati dan teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Sungguh Engkau adalah gunung batu, kota benteng perisai yang paling teguh dalam hidup kami. Sungguh Bapa, saat ini kami berdoa, selikan mata, telinga, dan hati kami, sehingga kami bisa Tuhan boleh peka apa yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kami. Hal-hal apa yang Tuhan bukakan kepada setiap kami di dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup kami. Dan sungguh berikan kami juga kepada kami hikmat dan akal budi di dalam menyingkapi segala sesuatunya itu. Bukakan telinga kami agar kami bisa mendengarkan suara Engkau lebih jelas lagi. Dan sungguh biara Bapa, saat ini kami mohon, Engkaulah Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau mengetahui apa yang jadi isi hati kami, bahkan apa yang menjadi kedalaman hati kami. Sungguh Tuhan, saat ini jiwa kami terbuka kepadamu. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau. Sungguh Bapa, ini kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu. Di dalam kerinduan ini Tuhan, sungguh biarlah kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami Bapa. Di dalam setiap keberadaan kami mau mengangkat tangan kami, menyembah Engkau. Siapapun
yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, aku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Sama kita katakan, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia, haleluya, 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 haleluya. Orang masih kira ya ramasi, sirana ramayambu, kirana ramasi, kira ramayambu, ina ramasi, ina ramasi, ola ya ramasi, ina ramasi, ina ramasi.
padamu. Haleluya. Sikarabaya ramase. Bonaya ramayambo. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapa Engkau mengangkat setiap beban-beban kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji dan menyembah Engkau, terjadi kelepasan. Engkau melepaskan beban kami. Engkau melepaskan setiap sakit hati kami. Engkau menyembuhkan luka kami. Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur darah-Mu yang kudus, kami sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan yang daripada-Mu. Bapak, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, terima kasih Engkau telah menghadirkan hamba-Mu, kami yang akan berbicara pada malam hari ini. Biarlah sungguh kami percaya Tuhan, bahwa ada sukacita penuaian di dalam setiap apa yang kami sudah alami di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, biarlah Bapa, Engkau yang akan memberkati Kamedi, Engkau mengurapi dia, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu hanya berasal daripada-Mu semata. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu, berikan kepada setiap kami hati dan telinga seorang murid, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami tak berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Kamedi. Baik, shalom semua, sahabat-sahabat Kristus. Shalom, Ketemu lagi. Shalom Kamedi. Ya, saran saya untuk mic-nya tetap nyala, jadi kita bisa interaksi gitu ya. Saya tidak merasa sendirian. Saya dikasih tema yang hujan awal, hujan akhir. Itu Yoel 3, Yoel 2, 23. Yoel 2, 23. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ketika saya dikasih tema ini, saya teringat lagu ketika saya masih ABG. Aku baru gede, gitu ya. Dan sekarang Kak Widi, sekarang juga ABG. Aku belum gocap, percaya saya, karena saya belum terima vaksin, gitu ya. Belum terima vaksin, belum disuntik. Nah, jadi bisa bayangkan ini lagu lama banget, tapi ketika saya dikasih tema ini hujan awal, hujan akhir, gitu ya, pada musimnya, saya teringat akan lagu itu gitu. Ketika saya baru ABG dulu, gitu ya, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Apa ya? Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Dan saya merenungkan, sahabat-sahabat yang terkasih, saya mau tanya kondisi teman-teman sekarang gimana? Dibandingkan 2019 dengan sekarang kita ketemu 2021. Bagaimana? Lebih beda banget. Lebih apa ya? Lebih apa ya?
baik apa lebih tidak baik kondisinya? Naik turun, Kak. Nah, Lebih Eh, nggak Dokter. jadi gini, hujan. Saya Ya. berpikir tentang hujan gitu ya. Hujan itu kan dia bilang ini ada hujan awal, ada hujan akhir. Berarti ada tengah-tengah nih ya. Yang Iya. depan sama yang belakang gitu ya. Pada musimnya tengah-tengah ini kosong nih. Nah, hujan awal itu bicara tentang apa ya? Pembersihan, penyucian, pengudusan, atau saya bisa bilang hujan awal itu bicara tentang air atau pertobatan. Kita masa prapaskah, kita sedang berada dalam masa hujan awal, pertobatan. Gunakan waktu-waktunya tinggal 2 minggu ini untuk bertobat benar-benar. Kalau diberi kesempatan untuk sakramen pengakuan dosa, gunakan. Saya nggak tahu di Bandung bagaimana. Kalau di paroki saya, ya pokoknya yang belum umur 60 dan di atas 18 tahun, boleh ke gereja, boleh ngaku dosa, terima sakramen. Di luar umur itu nggak boleh gitu ya. Ya udah ibadat online gitu ya. Lewat TV, lewat absolusi umum segala macam. Saya nggak tahu kondisi di Bandung bagaimana, tapi jika diberikan kesempatan, gunakan waktu itu. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5:45, Tuhan itu mendatangkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pandang kamu mau jahat, kamu mau busuk, kamu mau jelek, kamu tetap terima berkatnya Tuhan loh. Tuhan tuh nggak pilih. Dengan kata lain gini, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, dia nggak beda-beda. Oh ini anaknya jelek, wah dibuang aja. Enggak. Jadi teman-teman, gunakan waktu yang ada ini, hujan awal ini, pertobatan ini, pakai gitu loh. Kalau ada kesempatan, kalau udah umur 60 ya nggak bisa. Belum umur 18 ya nggak bisa. Gitu kan? Karena tidak masuk kategori ABG tadi. Aku belum gede, gitu, aku baru gede, sama aku belum gocap. Loh, benar kan? Jadi kalau kamu belum termasuk kelompok yang ini, gunakan gitu loh. Karena kita ada di ini loh, space kosong ini loh. Tahu nggak? Hujan awal itu air, bicara tentang pertobatan. Hujan akhir itu apa Kak Medi? Hujan akhir itu adalah api atau Roh Kudus. Nah, di dalam gereja kita itu mengenal 2 baptisan. Baptisan pembaptisan air, yaitu pertobatan dari dosa asal gitu ya. Dari semua dosa-dosa kita, kesalahan kita. Lalu ada baptisan lagi yang berikutnya atau baptisan terakhir, yaitu baptisan api atau baptisan Roh Kudus atau Pentakosta. Kita sedang menuju, cepat atau lambat, kita akan menuju ke jalan yang itu. Karena baptisan air kan sudah ketika kita dipermandikan sudah. Sekarang kita menuju ini nih, baptisan atau hujan akhir atau baptisan api. Nah, teman-teman, gunakan waktu yang ada gitu ya. Ya, satu hal begini. Ciri, kan orang bilang gini, mana bisa sih Mas, api dan air itu menjadi satu. Itu dulu, itu benar gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa cek, kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya juga cukup kagum gitu ya. Ada di YouTube, silakan cari, terjadi fenomena di Karanganyar. Bagaimana api dan air itu menjadi satu. Loh, kalau kebakaran kan kita memadamkan dengan air ya, benar kan? Iya. Nah, tapi di Karanganyar ini baru beberapa minggu yang lalu terjadi fenomena di mana api itu bersatu dengan air. Saya bilang, wih keren banget ya, keren loh. Itu api nggak mati, padahal dia di tengah-tengah air. Nanti bisa lihatlah di YouTube ada tuh fenomena di Karanganyar, belerang gitu ya, tahu lah apa istilahnya. Pokoknya air dan api menyatu. Jadi saya pikir ya benar juga ya. Kita ini ada di tengah-tengah nih. Hujan awal, kesempatan kita bertobat untuk disucikan, dikuduskan, dimurnikan kembali, dan setelah kita mengalami itu, kita akan mendapat yang namanya baptisan api atau hujan akhir, Pentakosta. Nah, orang bilang loh Pentakosta kan udah dulu zamannya Yesus. Enggak, ini kitab ini bilang kamu akan mengalami hujan awal dan hujan akhir pada akhir musim seperti dahulu. Jadi kalau zaman dulu, zamannya Yesus, Pentakosta pertama itu terjadi kebangkitan, kejadian apa ya? Terjadi api yang menyala luar biasa. Jangan dibilang itu kan udah cerita dulu Kak Medi, 2000 tahun yang lalu, enggak. Itu akan terjadi kembali hari-hari ini. Nah, teman-teman saya mau cerita.
Kalau dulu mungkin kita berpikir, masa sih? Kayaknya nggak masuk akal. Tapi dengan adanya pandemi, itu tuh apa ya? Seperti Tuhan itu membawa umatnya kembali ke hatinya, kembali kepada rencananya, jalannya. Sekarang saya mau tanya, dengan adanya pandemi ini, hubunganmu bagaimana dengan Tuhan? Semakin dekat, semakin akrab, apa semakin jauh karena ngambek dan marah-marah? Ya, 50-50 gitu ya. Ada yang komplain terus jadi menjauhi Tuhan. Ada yang ya udahlah, gue mau nggak tahu mau ngapain, ya udahlah gue mencari wajah Tuhan aja deh. Gue kembali kepada hatinya Bapa gitu ya. Jadi saya ingat sekali dulu gitu ya, ketika saya masih ABG gitu ya, saya terima satu janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji untuk menjadikan saya sebagai seorang penginjil dunia. Kalau teman-teman terima konsep seperti itu, terima janji seperti ini, janji pribadi gitu ya, nubuatan pribadi, tidak ada hubungan sama orang lain. Apa yang kau pikirkan? Kalau kata penginjil dunia, apa yang kau pikirkan? Ada bisa jawab nggak? Apa yang kau pikirkan? Penginjil kelas dunia mungkin. Penginjil, nggak tahu, penginjil dunia gitu ya. Dan disebut seperti salah satu penginjil dunia gitu ya. Apa yang kau pikirkan ketika mendapat seperti itu? Wah, senang banget. Terus apa yang kau pikirkan di kepalamu ketika itu masih ABG gitu ya? Masih semangat muda, kan baru gede gitu kan? Iya. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau bayangkan? Wah, gua akan keliling dunia, benar nggak? Iya. Gua akan ke kota ini, negara ini, benar nggak? Benar kan? Udah, tidak pernah terjadi. Dan engkau mulai mempertanyakan, gue salah dengar apa enggak ya? Ini Tuhan bener nggak sih? Serius nggak sih? Nah, udah. Itu beberapa tahun kemudian, 10 belasan tahun kemudian dari peristiwa itu, tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan, dia cuma bilang gini, penginjil dunia itu kan nggak perlu harus selalu keliling dunia. Nanti orang-orang dunia yang akan datang kepadamu. Wah, aku nggak bisa terima. Tahu nggak? Karena saya punya konsep nama penginjil dunia, ya gue keliling dong. Yeah. Bener nggak? Nah, ya kan? Tapi orang ini, berarti kan ini kan gak cocok sama pemikiran saya. Dia bilang, penginjil dunia itu tidak harus selalu kamu berpikirnya kamu akan keliling dunia ke sini. Enggak. Nanti orang-orang dunia akan datang padamu mendengarkan firman-Mu. Aku gak bisa terima. Dan saya musuhin tuh orang. Ngomongnya gak cocok sama saya. Udah. Teman-teman, apa yang terjadi ketika terjadi pandemi? Ya kan? Ketika terjadi pandemi, apakah Amerika menjadi jauh? Enggak loh. Enggak. Kalau saya masih dulu, kalau saya jalan-jalan ke Amerika masih butuh puluhan jam untuk sampai ke tempat kotanya om saya. Sejak ada pandemi, apakah Australia itu terlalu jauh? Enggak loh. Kenapa? Cuma tinggal one klik. Benar nggak? Iya. Ya kan? Cuma butuh surat dari Sekina doang, dari BPK. Benar nggak? Dari gitu saya mulai merenung. Wih, iya ya. Orang itu dulu tuh ngomongnya bener loh. Cuman kita ketika dia ngomong, saya belum sampai di zaman itu. Tahu apa maksudnya? Paham. Nah, sama seperti Yoel. Yoel itu ngomong tentang apa ya? Harinya Tuhan. Kalau teman-teman baca semua, sebetulnya hujan awal dan hujan akhir itu dipersiapkan oleh Yoel untuk menyambut apa? Yang namanya hari kedatangan Tuhan. Jadi nabi ini sudah bisa lihat jauh ke depan, melebihi nabi-nabi lain di zamannya. Hebat nggak? Dan saya berpikir, iya ya, orang itu dulu yang ngomong yang saya sebelin itu, dia sedang ngomong yang melintasi batas pemikiran saya, yang melewati konsep pemikiran manusia normal. Ya kita bilang itu nubuatan gitu ya. Hari-hari ini ketika pandemi, iya Tuhan benar juga ya. Orang saya nggak bisa kemana-mana kan. Takut keluar gitu, belum divaksin. Orang juga kan nggak ada PD buka, semuanya online. Dan saya bersyukur bahwa ketika pandemi awal tahun kemarin terjadi, bulan Maret, koordinator PD saya, ya kita syok. Kita libur 2 minggu, kita syok lah ya. Dengan sistem yang baru, dengan kondisi yang baru yang
semua di luar apa ya? Di luar apa ya? Kekuatan, kemampuan, jangkauan kita sebagai manusia biasa. 2 minggu kita off PD-nya, ya karena syok gitu, mau ngapain kita? Sekinah tutup, PD semua tutup, gereja tutup, semua tutup, mau ngapain? Nah, ya kan? Tapi bersyukur punya koordinator yang apa ya? Berani nyoba. Pada saat itu koordinator saya cuma bilang gini, kita coba yuk PD online. Pada saat itu belum bisa apa ya? Belum bisa Zoom, belum ada. Belum, Zoom itu mungkin baru gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita cuma merekam PD, terus kita share ke YouTube. Si pembicara juga gitu, disuruh rekaman terus di-share di YouTube gitu ya. Pada harinya PD. Itu yang kami lakukan selama bulan April. Jadi 1 bulan kita coba gitu ya. Respon umat, puji Tuhan, bagus. Lalu Mei kita juga coba lagi hal yang baru, mulai Zoom, belajar Zoom pakai mic kondensor gitu ya. Terus ganti lagi, semua kita belajar untuk apa ya? Kita masuk ke satu zaman, satu masa yang berbeda dari masa-masa yang kemarin gitu. Yang kalau masa-masa yang lalu ya udahlah, gue udah hafal nih caranya, gue udah tahu nih. Sekarang kita nggak tahu apa-apa. Benar bahwa besok kita nggak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Kalau dulu kita tahu, nih gue mau ngapain tahu. Sekarang nggak tahu, gitu ya. Tapi kita belajar. Nah, teman-teman, ini kita ada di tengah-tengah nih, hujan awal dan hujan akhir. Nabi Yoel tahu. Dia sudah mempersiapkan untuk kedatangan hari Tuhan. Yaitu dengan apa? Perlu adanya pertobatan, yaitu hujan awal, dan perlu lagi namanya hujan akhir yang disebut dengan Pentakosta atau kebangkitan, kebangunan, atau api Roh Kudus untuk menyambut kedatangannya hari Tuhan. Bisa nggak Kak Medi? Saya cuman ini aja nih, hujan awal doang, nggak usah hujan akhir. Nggak bisa. Jadi ini paket lengkap. Engkau akan terima hujan awal, engkau juga harus terima hujan akhir. Dan firman Tuhan katakan seperti zaman dahulu. Jadi dengan kata zaman itu akan diulang kembali. Kok? Tapi kan kami katanya Tuhan nggak bakal datang kalau Injil belum diberitakan sampai ke ujung bumi. Dulu waktu saya masih ABG pertama, hujan awal saya pertama, iya sih, susah ya cari misionaris sampai ke pelosok-pelosok, susah. Tapi hari ini saya mau tanya, pelosok mana yang tidak terjangkau oleh firman Tuhan? Rasanya nggak ada. Selama ada listrik, selama ada jaringan, apalagi 5G mau menjelang masuk Indonesia, 5G udah di dunia yang negara lain udah masuk, Indonesia nunggu bentar lagi. Jadi rasanya tidak ada daerah yang tidak terjangkau firman Tuhan. Teman-teman, apa sih yang mau saya sampaikan? Saya mau menyampaikan gini dulu. Waktu ini sudah semakin dekat. Waktu ini sudah semakin singkat. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting lagi. Sudah selesai main-mainmu kemarin. Sudah selesai main-mainku kemarin. Sekarang ini waktunya aku mempersiapkan ini loh. Menyambut hujan akhir. Kalau aku terima hujan akhir, apa yang terjadi? Hari Tuhan itu dekat banget. Tadi ketika saya mempersiapkan, ketika sore saya berdoa untuk malam hari ini, satu pesan Tuhan, jaga api. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman sekalian. Kalau sampai ngomong jaga api, saya muda maksudnya. Mungkin apimu udah mulai redup. Kalau ingat cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, nanti lihat sendiri gitu ya. Mereka bawa pelita menyala. 10 orang ini punya pelita menyala. Yang 5 bawa pelita menyala, ada apinya ada minyaknya di pelitanya. Yang 5 lagi bawa pelita menyala, ada api di alat pelitanya, plus bawa cadangan api. Ya kan? Ini kan sama kasusnya. Mereka orang-orang yang diurapi, mereka orang-orang yang diberkati, mereka orang-orang yang dikhususkan luar biasa,
untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Tapi tunggu mempelai gak datang-datang. Ya kan? Lalu tertidurlah mereka. Berapa orang yang tidur? 5. Hah? 5. 10 orang tidur. Nanti coba baca gitu ya. Berapa orang tidur? Dari 10 orang, 10-10-nya tidur. Tiba-tiba ada bunyi deng, 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 deng. Artinya mempelai pria datang. Lalu semua bangun, merapikan pakaian segala macam, memperapikan berita-berita segala macam. Yang 5 yang enggak bawa serep cadangan minyak, kan lihat dulu, kok api di pelitaku kok udah mulai mau redup ya, kok mati hidup gini ya. Wah, dia cek, waduh, minyak di pelita itu sudah mau tinggal sedikit. Ini kan baru bel, teng, 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 teng. Mempelai datang nggak? Belum, masih dalam perjalanan. Masih dikasih tahu, mau datang. Sedangkan 5 yang bijaksana, lampunya juga sama. Orang nyalain sama kok. Mulai kok redup-redup ya, tapi mereka panik nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka punya pundi-pundi, punya bawa minyak cadangan. Lalu yang 5 ini noleh ke yang 5. Bijaksana bilang, bagi dikit ke minyaknya, ini udah mau mati nih. Ya kan? Lalu yang 5 bijaksana bilang, nggak bisa. Nanti kalau aku bagi ke kamu, yang ada ini semua lampu, 10-10-nya mati serentak. Mempelai datang gelap, nggak kelihatan. Tangkap. Lalu yang 5 bijaksana bilang, ya udah kamu pergi aja beli. Dulu saya berpikir jahat banget sih, kata bijaksana, tapi kok egois, nggak mau berbagi, ya kan? Tapi enggak loh ternyata. Yang 5 ini harus tetap menjaga pelitanya tetap nyala, supaya ketika mempelai datang kan nggak tahu, mempelai nggak bilang, nanti gue datang ya jam 19.45, nggak ngomong loh. Kan mereka masih standby. Nah, lalu pergilah yang bodoh ini beli. Ketika mereka udah selesai beli, mereka pulang, pintu udah ditutup, telat, terlambat. Teman-teman, satu pesan Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kondisi teman-teman, tapi satu pesan Tuhan cuma satu, jaga api. Gimana caranya? Belajar seperti gadis yang bijaksana, punya minyak cadangan. Minyak itu bicara tentang apa? Minyak itu bicara juga tentang Roh Kudus. Api itu tidak bisa nyala kalau tidak ada minyak. Tidak mungkin. Api itu akan nyala kalau ada minyak. Jadi apa yang perlu dijaga? Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dipercayakan tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Dan jaganya gimana? Nggak ada cara lain. Cuma satu. Bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini, teman-teman, coba ya, saya perhatikan gitu. Saya ngalami tahun kemarin saya sempat masuk rumah sakit gara-gara gini. Saraf saya kecepit. Karena apa? Karena saya ikut Zoom, itu ngerjain Zoom dari pagi sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam depan komputer terus, tanpa saya sadar ini kecepit gitu ya. Semua acara kan kayaknya kesannya keren-keren gitu kan. Kayaknya semua orang menunjukkan keterampilannya, kemampuannya, pengetahuannya yang hebat-hebat. Bagus gitu ya. Semua orang bilang, ini Matt, bagus Matt, ini linknya Matt. Wah gitu ya. Jadi kesannya apa ya? Seperti saya dituntut untuk lu ngikutin semua. Supaya ini kesempatan, kan nggak bisa kemana-mana kan? Di rumah saja. Mau ngapain lu gitu ya? Gereja tutup, PD tutup. Mau ngapain gitu kan? Disuruh ikut semua, ya sudah, ikut gitu ya. Bagus, memang bagus. Tapi saya lupa bahwa badan saya nggak kuat, saya kecepet gitu syarafnya. Jadi saya masuk rumah sakit 2 hari, cuma diinfus doang, suruh istirahat. Tapi keluar dari rumah sakit, saya mulai belajar, iya Tuhan, orang itu perlu bijaksana untuk memilah-milah mana yang dibutuhkan untuk membangkitkan rohku, roh yang ada di dalamku. Ya kan? Api itu butuh minyak, butuh bahan bakar untuk menyalakan api gitu ya. Tapi apakah semua itu semua bahan bakar itu bisa digunakan? Itu pertanyaannya. Enggak loh. Contoh, mobil berbahan bakar bensin, bisa nggak diisi diesel? Bisa, habis itu mati mobilmu. Ya, itu.
Adik saya pernah, waktu dia sekolah di Amerika, mobilnya bensin. Dia lupa, ketika dia ngisi bensin kan mesti ngisi sendiri kan. Yang diambil adalah selang diesel. Habis gitu, mobilnya perlu dikuras. Kenapa? Rusak. Gitu ya. Nah, dengan katanya nggak semua bahan bakar itu berguna. Tahu nggak maksudnya? Ini waktunya engkau memilah-milah mana yang dibutuhkan, bahan bakar apa yang dibutuhkan oleh rohmu. Nah, itu. Meskipun tanda petiknya bagus gitu ya, belum tentu itu yang dibutuhkan. Orang yang kurang makan sayur, masa dikasih makan daging terus? Ya nggak bisa. Orang kurang makan sayur harus banyak makan sayur. Orang kurang makan buah harus banyak makan buah. Bukan diganti sama yang lain. Tahu nggak maksudnya? Nah, ini kesempatan, kita masih masa prapaskah, oke lah, kita terima hujan awal yang masa pertobatan, gitu ya. Nanti apa? Setelah itu, gunakan kesempatan. Kalau boleh pengakuan dosa, terima sakramen pengakuan dosa. Itu kesempatan yang bagus, gitu ya. Ini salah satu cara untuk membawa minyak cadangan supaya apimu tetap nyala. Nggak gampang loh menjaga api itu tetap berkobar. Saya gini, orang yang kena api, pernah lihat reaksi orang yang kebakar nggak? Atau apa ya, orang Jawa bilang apa ya, lagi masak tiba-tiba keselomot, kena apa tuh, kena panci atau apa. Itu kan berarti kan kena sesuatu yang panas. Ada nggak ketika orang yang terbakar bilang, ih gua kebakar? Nggak ada kan? Orang kalau kebakar tuh pasti dia teriak, aduh api, panas, bener nggak? Dengan katakan kalau gaya bicaramu, semangatmu sudah tidak terbakar, membara, itu pertanyaan loh. Jangan-jangan nih ya, stok minyak di dalam pelitaku sudah mulai redup. Sudah mulai mau habis. Sudah mulai sekarat. Hati-hati loh. Karena yang pegang pelita kan kita sendiri-sendiri, nggak ada yang tahu loh yang lain. Orang lain pegang sendiri-sendiri. Saya nggak ngurusin pelita. Teman-teman juga nggak ngurusin pelita saya. Saya mesti jaga pelita saya sendiri. Saya mesti kontrol api saya sendiri supaya tetap bersemangat. Supaya tetap berapi-api. Nggak padam gitu ya. Itu yang perlu dijaga. Sekarang gini loh, urusannya sendiri-sendiri. Kita persiapkan waktu yang ada. Selesai hujan akhir, gitu ya, nanti terjadi Pentakosta baru, itu hari Tuhan sudah datang. Sudah semakin dekat. Ini kita masih baru tanda-tanda doang, baru tanda-tanda awal. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Benar loh. Sekarang itu Tuhan sedang melawat umatnya. Nah, satu kata-kata di dalam lagu ini menarik ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Loh dulu ketika belum pandemi kayaknya nggak kelihatan ya generasi yang perlu diselamatkan. Karena semua orang ke gereja. Semua orang kelihatan holy, kudus, dan sebagainya. Sekarang misa online gitu ya. Saya lihat dari keluarga saya punya ponakan yang di bawah 18 tahun, yang nggak boleh ikut ke misa gereja. Ada satu yang sudah mahasiswa ya boleh ikut sama saya gitu ya. Tapi yang di bawah 18 tahun kan nggak boleh. Harus misa online sama opa-omanya gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau dulu biasa ikut sama-sama kita ke gereja, kalau pas di gereja ribut kan kita bilang ini, diam, konsentrasi. Lihat, romonya ngomong apa? Diam, ini lagi konsekrasi. Ayo yang benar, serius, duduk yang baik. Itu kita bisa kontrol gitu ya. Sekarang misa online, teman-teman tahu apa yang terjadi? Ini benar-benar apa ya? Benar-benar ngenes loh. Menyedihkan sekali. Kenapa? Dia kan kita enggak duduk di bangku gereja yang keras, benar nggak? Bangku gereja tuh nggak enak banget, keras gitu ya. Kalau di Jakarta nggak boleh berlutut nih sekarang, semua diiketin tuh. Kalau dulu berlutut kan dengkulnya sakit gitu kan. Jadi kita mau nggak mau mesti sikap siap siaga gitu ya. Kayak tentara lah ya. Sekarang bisa di rumah online, duduk di sofa yang kita beli, yang kita pilih dengan nyaman,
harga mahal, enak, bener nggak? Begitu misa, apa yang terjadi? Atau Bapak putar kudus, 10 menit kemudian dia akan tidur. Bangun-bangun, nanti setelah berkat penutup. Bayangin, ini anak SD loh. Anak SD yang belum lama terima komuni pertama. Kenapa? Tahu nggak maksudnya? Generasi ini yang perlu didoakan loh. Atau kalau dulu, biasanya kalau bisa di gereja, kadang-kadang papi saya suka ketiduran kalau homili gitu ya. Mami saya juga gitu kan. Sekarang di rumah duduk di sofa yang enak. Itu mami saya bisa nggak cuman homili aja tidur. Dia bisa tidur di sela-sela yang lain. Saya bilang gini, Mami, kayak Mami perlu tukeran kursi sama aku deh. Karena kursi dia paling nyaman gitu kan. Makanya dia bikin dia tidur. Kalau di gereja kan enggak gitu kan. Saya bilang sama Mami saya, Mami, kayak perlu tukeran duduk deh. Mami duduk di tempatku, aku duduk di tempat Mami supaya Mami saya nggak tidur. Teman-teman, generasi ini bisa hilang loh. Kenapa? Karena apa ya? Misanya terlalu nyaman. Atau ada keluarga saya lagi yang lain, sama kasusnya. Kan ada kalau di Jakarta nih ya, kalau di Kuskupan sini ya, kita boleh bawa pulang hosti untuk orang yang tidak bisa ikut misa ke gereja untuk kita bagikan. Itu namanya apa ya? Piksis kalau nggak salah. Karena prodiakon sangat terbatas, jadi kita boleh bawa pulang hosti, pokoknya dengan tata cara segala macam, dengan tempat yang khusus. Saya nggak tahu di Bandung gimana. Di Bandung gitu juga nggak? Enggak, hanya beberapa paroki aja mungkin. Oh, paroki saya gitu ya. Nah, saya bilang sama saudara saya, keluarga besar saya gitu ya, yang seumuran mami saya gitu kan. Saya bilang, Tante, bilang sama prodiakon, bilang sama anaknya, minta dong bawa hosti pulang gitu kan. Terus dia bilang gini, nggak usah, sama aja kok misa di TV. Saya bilang, Tante, itu bukan misa loh, itu ibadat loh. Tahu nggak? Kalau saya ke gereja, saya terima sakramen. Itu ibadat gitu. Nanti bisa cek gitu salah satu YouTube. Kenapa disebut Ekaristi disebut sakramen? Ada 2 syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, berada pada waktu yang sama. Kalau zaman dulu kan, ya udah kelewat nih misalnya, nggak apa-apa kan online, tinggal di rewind, bener nggak? Nggak ya. Jakarta banyak itu. Loh ada kan? Ini bisa dimundurin nih. Kita telat. Kalau dulu kan telat kan nggak enak sama pastor, bener nggak? Iya, masuk gereja, waduh, udah semua mata memandang. Sekarang kan enggak, tinggal mundurin aja, telat nih 15 menit, gue mundurin Enggak ya, Jakarta. Enggak pernah kasih. Nah, kita mau kasih tahu kita sakut sakramen. Pertama, kita harus berada pada waktu yang sama, jam yang sama. Kedua, kita berada pada tempat yang sama. Kita udah nggak tempat nih ya, karena misa online gitu kan. Tempat udah nggak sama. Jangan sampai itu jam telat terus kita mundurin lagi. Wah, itu mah saya nggak tahu tuh. Udah bukan ibadat lagi kali ya. Nah, bisa tangkap nggak maksudnya? Saya menerangkan sama saudara saya, itu beda loh, itu beda. Minta gitu ya, minta apa namanya? Minta anaknya atau minta prodiakon untuk bawakan hosti ke rumah gitu loh. Tapi dia bilang enggak, sama aja. Aku bisa kok, aku misa setiap hari. Bilang, loh, beda loh. Tahu nggak maksudnya? Ini generasi yang perlu didoakan. Generasi ini bisa hilang loh. Kenapa? Mereka nggak terima sakramen. Tahu nggak maksudnya? Apa yang hilang? Iman. Iman yang hilang dari generasi ini. Harapan yang hilang dari generasi ini. Ini doaku. Ini yang perlu kita doakan. Nah, teman-teman, selamat berjuang untuk menantikan. Ini masih kita dikasih kesempatan hujan awal. Masa pertobatan masih ada 2 minggu sebelum Paskah gitu ya. Nanti habis Paskah kita akan persiapan untuk hujan akhir Pentakosta. Berdoa khusus gitu ya. Coba cek apimu. Karena itu pesan Tuhan buat teman-teman sekalian, jaga api. Saya nggak tahu kondisi teman-teman. Coba cek apimu, coba cek beritamu, coba cek minyakmu. Punya nggak minyak cadangan? Bagaimana mendatangkan minyak cadangan?
Jangan sembarang minyak kamu campurkan ke sana. Rusak misalnya tanah. Rusak gitu ya. Teman-teman coba cek apimu. Bagaimana? Cek minyakmu. Coba cek cadangan, bawa minyak cadangan enggak? Jangan sampai ketika mempelai datang dan semuanya mati. Kita masuk ke masa yang beda, yang ya semuanya sudah baru, kita perlu belajar gitu. Enggak kayak dulu kan gue tahu tuh dulu gini gitu ya. Sekarang udah beda. Ini kesempatan. Tuhan tetap mendatangkan hujan buat orang benar dan orang tidak benar. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Kita mau tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan mengalami masa baru Tuhan. Boleh mengalami yang namanya hujan awal, hujan akhir pada musimnya. Sekarang ini kami sedang masuk kepada musimnya Tuhan, musim yang baru. Dan Tuhan berjanji bahwa hujan awal, hujan akhir itu akan terjadi lagi seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu para muridmu, para pengikutmu, para umatmu sudah mengalami yang namanya hujan awal dan hujan akhir, sekarang kami yang hidup di masa sekarang, yang hidup di musim sekarang akan mengalami hal yang sama, hujan awal dan juga hujan akhir untuk mendapatkan sukacita surga. Bantu kami untuk mempersiapkan diri menghadapi hujan awal dan hujan akhir di dalam kehidupan rohani kami dan di dalam kehidupan kami hari-hari yang akan datang. Bapak di surga, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang malam hari ini hadir di dalam pesan doa. Kiranya Bapak memberkati mereka, melindungi, menjagai, mengurapi, dan menuntun setiap langkah mereka ke dalam jalannya Tuhan. Jalan yang sesungguhnya dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang paling baik di dalam kehidupan mereka, karya mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka. Bapak, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih ya Kak Medi buat pelayanannya. Ya, teman-teman, ya